Halo, selamat datang di paparan kita kali ini. Jujur, saya super semangat bahas topik ini bareng Anda. Hari ini, kita bakal bongkar langsung bagaimana sains membuktikan kekuatan luar biasa antara pikiran dan tubuh kita. Khususnya, di salah satu momen paling mendebarkan dalam pengalaman manusia, yaitu proses persalinan. Melahirkan itu kan sering banget dianggap sebagai ujian fisik yang, ya mau nggak mau harus sakit. Tapi gimana kalau ternyata pikiran kita sendiri yang pegang kendali penuh buat ngubah pengalaman itu 180 derajat? Yuk, siapkan fokus Anda karena data dan riset yang bakal kita bedah ini benar-benar akan mengubah cara pandang kita. Oke, langsung aja kita mulai. Bagian 1. Ketakutan akan persalinan. Siklus takut, tegang, sakit. Sebelum kita ngomongin solusinya, kita harus paham dulu nih akar masalah yang dialami hampir semua ibu hamil. Konstruksi sosial kita tuh udah menanamkan ekspektasi yang jujur aja lumayan kelam tentang proses melahirkan. Pasti Anda sering dengar ungkapan ini. Melahirkan itu momen hidup dan mati bagi seorang wanita. Ini bukan cuma kalimat dramatis loh, ini adalah realitas psikologis yang dipercaya secara mendalam. Nah, ketakutan yang intens ini memicu reaksi berantai di dalam tubuh. Pas seorang ibu merasa super takut, otomatis seluruh tubuhnya jadi tegang. Otot-otot yang harusnya rileks malah jadi kaku, mencegah tubuh untuk ngejalanin fungsi alami persalinannya. Akibatnya apa? Proses persalinan jadi molor panjang, kerasa jauh lebih menyakitkan, dan akhirnya sering berujung pada intervensi medis tambahan. Dari situ muncul pertanyaan besar. Emangnya persalinan tuh harus banget ya menyiksa secara biologis? Apakah siklus rasa sakit ini emang takdir mutlak dari alam? Atau sebenarnya ada cara alami buat mengintervensi dan meretas sistem pertahanan tubuh kita sendiri? Nah, ini membawa kita ke bagian 2, memahami hypnobirthing, lebih dari sekedar mistisisme. Pertama-tama, mari kita buang jauh-jauh bayangan soal hipnotis ala acara hiburan di TV. Hypnobirthing ini bukan sekedar nyuruh orang ayo dong berpikir positif. Nggak sama sekali. Ini adalah terapi perilaku terstruktur yang dikembangkan oleh ilmuwan bernama Jacobson dan Wolpe. Metode ini secara sistematis pakai teknik relaksasi dan sugesti positif buat menekan ketegangan fisiologis dan rasa cemas. Tujuannya tuh jelas dan sangat terukur, mengendalikan pikiran supaya tubuh bisa kembali menjalankan fungsi persalinan fisiologisnya tanpa diganggu oleh kepanikan. Konsep ini mengilustrasikan mekanisme biologisnya dengan sangat brilian. Coba bayangin otak Anda itu kayak apotek alami terbesar. Pas panik atau takut menyerang, otak melepaskan zat stres yang bertindak kayak tembok berduri. Secara harfiah, ngeblokir pelepasan hormon pereda nyeri. Makin takut, ya makin sakit. Tapi kebalikannya nih, saat sang ibu ada di kondisi yang tenang dan rileks, otak otomatis ngebuka apotek tadi dan membanjiri tubuh sama endorfin. Endorfin ini pereda nyeri alami tubuh yang luar biasa kuat. Jadi pikiran yang rileks adalah kunci buat ngebuka lemari apotek tersebut. Oke, secara teori emang masuk akal banget. Tapi mari kita lihat bukti nyatanya. Bagian 3, menguji hypnobirthing di Medan, studi klinik tahun 2022. Kita punya bukti gamblang dari publikasi ilmiah Jurnal Science Midwifery, edisi 2023. Riset ini dipimpin oleh peneliti Debbie Pratiwi dan timnya, dan dipraktikkan langsung lewat eksperimen di klinik Bidan Wanti di Medan. Karena ini jurnal peer-reviewed, artinya metodologi dan hasilnya udah diuji secara ketat sama para ahli. Mereka pengen ngeliat langsung, apakah metode ini beneran berfungsi di tengah tekanan proses melahirkan di dunia nyata? Yuk kita bedah alur dari studi kuasi eksperimental ini. Di bulan September 2022, mereka memantau 15 ibu hamil yang masuk ke fase aktif persalinan. Desain risetnya rapi banget. Fase pertama, mereka mengukur tingkat nyeri ibu sebelum ada intervensi apapun. Fase kedua, mereka mulai ngasih terapi hypnobirthing. Dan fase ketiga, mereka mengukur lagi rasa sakitnya setelah intervensi selesai. Nggak ada kelompok kontrol terpisah di sini. Jadi, para peneliti membandingkan tingkat nyeri setiap ibu dengan dirinya sendiri, ngebandingin kondisi sebelum dan sesudah terapi. Nah, bersiaplah buat sebuah plot twist klinis yang mengejutkan. Bagian 4, hasil skala nyeri sebelum dan sesudah. Titik awal dari eksperimen ini, jujur aja, cukup suram. Sebelum intervensi diberikan, dari 15 ibu tadi, 40% ngerasain nyeri hebat, dan sisanya 60% ngelaporin ngalamin nyeri tidak tertahankan. Coba deh bayangin, 100% ibu-ibu di ruangan tersebut lagi ada di level penderitaan dan kepanikan yang luar biasa tinggi. Ini benar-benar nggambarin garis dasar realitas persalinan pada umumnya. Tapi tunggu, sampai Anda dengar ini. Setelah intervensi hypnobirthing diterapkan, peta rasa sakitnya berubah total. Percaya nggak percaya, 93,3% dari wanita-wanita tersebut melaporkan rasa sakit mereka anjlok jadi cuma di level nyeri sedang. Kategori nyeri tidak tertahankan lenyap sepenuhnya.
Cuma sisa 1 orang aja atau sekitar 6,7% yang masih merasakan nyeri hebat. Bisa mengubah penderitaan ekstrim menjadi sekedar ketidaknyamanan sedang tanpa pakai obat biokimiawi. Wah, ini benar-benar pencapaian terapeutik yang masif. Kalau kita lihat angka rata-ratanya, skor rasa sakitnya benar-benar terjun bebas. Sebelum terapi, angka rata-rata intensitas nyeri itu ada di 2,60. Terus setelah terapi, angkanya jatuh ke angka menakjubkan, 1,07. Pikiran yang dibantu oleh panduan relaksasi ternyata efektif mematikan volume rasa sakit sampai lebih dari separohnya. Luar biasa kan? Tapi poin yang paling krusial justru ada di deretan angka 0 mutlak ini. Ini mewakili p-value atau nilai probabilitas dari penelitiannya. Dalam ilmu medis, angka 0,000 berarti penurunan nyeri fisik yang dramatis tadi dipastikan bukan karena kebetulan belaka. 0% unsur kebetulan. Ini adalah hasil langsung dan terukur dari intervensi hypnobirthing. Pikiran sang ibu benar-benar memberikan perintah ke tubuh buat ngubah persepsi nyerinya, dan statistik ngebuktiin itu tanpa keraguan sedikit pun. Jadi apa artinya ini buat kita? Masuk ke bagian 5, bagaimana relaksasi melawan nyeri, kesimpulan utama. Kesimpulannya jelas banget, saat kita bisa menguasai pikiran, kita bisa memanipulasi realitas fisik kita. Anda mungkin bukan ibu hamil yang mau melahirkan, tapi riset ini membuktikan prinsip fundamental tentang kesehatan tubuh kita. Lewat hypnobirthing, rasa panik digantikan oleh fokus yang sangat tenang. Kondisi ini memaksa otak buat kebanjiran endorfin. Hasil akhirnya, persalinan jadi berjalan lebih lancar, risiko komplikasi menurun drastis, dan yang terpenting keselamatan ibu dan bayi lebih terjamin, karena tubuh dibiarkan bekerja sesuai fungsinya, bukan malah bertarung melawan rasa takutnya sendiri. Nah, di penghujung paparan klinis kita kali ini, saya mau meninggalkan satu pertanyaan sederhana tapi mendalam buat Anda. Kalau ternyata metode hypnobirthing mampu menaklukkan salah satu rasa sakit alami paling dahsyat yang bisa dialami manusia, hanya dengan mengubah sugesti dan ketegangan otak, mungkinkah selama ini alat medis kita yang paling kuat, pereda nyeri kita yang paling pamungkas, sebenarnya udah tertanam di dalam pikiran kita sendiri? Coba dipikirkan. Terima kasih sudah memfokuskan waktu dan energi Anda bareng saya di paparan ini, dan sampai jumpa di pembahasan seru kita berikutnya.